Shalom saudaraku, hari ini kita ngopi dalam masa Prapaskah 40 hari. Mengawalinya, mari kita berdoa. Bapa di surga, aku datang dengan hati yang rindu untuk mendengar suaramu. Dalam masa Prapaskah ini, Engkau mengundang aku untuk lebih dekat kepadamu, merenungkan kasih dan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Bapa, bukalah hati dan pikiranku agar aku dapat memahami firman-Mu dengan lebih dalam. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, membimbingku menuju hidup yang lebih berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku, aku berdoa. Amin. 40 hari Prapaskah hari yang ke-25. Kita ngopi dari Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Judul renungan hari ini, bertahan dalam pencobaan. Saat kita menjalani masa Prapaskah ini, kita diingatkan tentang penderitaan dan ketekunan Yesus di jalan menuju salib. Dalam ayat-ayat bacaan ini, kita diingatkan oleh Yakobus, yang adalah saudara Yesus. Dia menulis surat ini kepada orang-orang Kristen mula-mula yang berlatar belakang Yahudi. Mereka tersebar karena penganiayaan. Orang-orang itu menderita karena iman mereka menghadapi pencobaan dan berjuang untuk tetap setia. Yakobus mendorong mereka untuk tidak hanya kuat menanggung kesulitan, tetapi menganggapnya sebagai sukacita, karena Tuhan menggunakan kesulitan untuk membentuk dan memperkuat iman mereka. Dalam hidup ini, ujian dan cobaan tidak dapat dihindari. Yakobus tidak mengatakan apakah kita menghadapi ujian, tetapi kapan kita menghadapi ujian. Artinya bahwa ujian atau pencobaan dalam hidup itu tidak dapat dihindari, suatu saat akan datang. Sebagai orang percaya, kita tidak perlu terkejut karena kesulitan yang datang. Yesus sendiri berkata, dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan. Yakobus 16 ayat 33. Prapaskah mengingatkan kita bahwa penderitaan adalah bagian dari perjalanan iman Kristen. Ujian menghasilkan ketahanan, sama seperti otot yang tumbuh kuat melalui olahraga dan angkat beban. Iman kita menjadi kuat melalui ujian. Ketahanan dalam iman berarti tetap setia bahkan ketika kita tidak mengerti mengapa kita menderita. Ketika Yesus memikul salib, Dia menunjukkan ketekunan dan ketahanan yang sempurna. Ketahanan dalam pencobaan membuat kita dewasa secara rohani. Tuhan menggunakan kesulitan untuk memurnikan karakter kita, memperdalam iman kita kepadanya, dan membuat kita bertumbuh menjadi seperti Kristus. Ketika kita menanggung penderitaan dengan iman, kita mengembangkan kesabaran, kebijaksanaan, dan hubungan yang lebih kuat dengan Tuhan. Bayangkan seorang tukang tembikar yang sedang membentuk tanah liat. Tanah liat itu harus ditekan, dibentuk, dan dibakar sebelum menjadi bejana yang indah. Jika tukang tembikar berhenti terlalu cepat, bejana itu tidak akan lengkap dan sempurna. Demikian pula Allah mengizinkan pencobaan untuk membentuk dan memurnikan kita. Ketika kita bertekun, kita menjadi bejana yang siap untuk dipakai Allah. Saudaraku, bagaimana kita dapat menanggung pencobaan dengan iman? Pertama, ubah perspektif saudara. Jangan bertanya mengapa ini terjadi, tetapi tanyakan bagaimana Allah membentuk saya melalui pencobaan ini. Kedua, tetap berakar pada doa dan firman Tuhan. Di saat-saat sulit, fokuskan perhatian pada firman Tuhan dan berdoalah memohon kekuatan. Yesus juga menanggung penderitaan melalui doa di Getsemani. Yang ketiga, pandanglah Yesus sebagai teladan saudara. Di dalam Ibrani 12 ayat 2 kita diingatkan untuk mengarahkan pandangan kepada Yesus yang rela memikul salib, ganti sukacita yang disediakan baginya.
Ia melihat melampaui penderitaan menuju tujuan Allah yang lebih besar. Yang keempat, berikan semangat kepada orang lain yang sedang mengalami pencobaan. Ketika kita berhasil menanggung pencobaan dengan iman, kita dapat menghibur orang lain yang sedang berjuang. 2 Korintus 1 ayat 3-4. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, di masa prapaskah ini, tolonglah aku menghadapi pencobaan dengan iman, karena Engkau sedang memurnikan aku. Kuatkanlah aku dan bentuklah aku agar menjadi serupa dengan karakter Kristus. Ajari aku untuk percaya kepadamu dalam penderitaan dan menemukan sukacita dalam tujuanmu yang lebih besar. Dalam nama Yesus teladan hidupku. Amin.